kita akan melakukan video pembelajaran mengenai perawatan vulva atau perawatan saraf, yaitu vulvotomi. Saya Ami Angela Rahab dari Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Saya perkenalkan bersama murid saya yang akan membantu kami nantinya untuk membuat video tentang ini. Perawatan vulvotomi pada anak diindikasikan untuk kasus dengan diagnosis vulvitis irreversible. Sebelum kita menentukan diagnosis, pasti kita melakukan suatu pemeriksaan objektif. Pemeriksaan objektif seperti sonderen, palpasi, perkusi. Saat kita mulai dengan mencatat anamnesis daripada keluhan pasien. Yang sering dikeluhkan pasien adalah adanya rasa sakit ketika makan atau minum dingin. Nah, ketika rangsangan makan dan minum dingin itu hilang, berhenti, maka rasa sakit itu juga berhenti. Nah, ketika pasien mengatakan bahwa adanya terjadi rasa sakit yang berdenyut, yang lama, kemudian terjadi spontan tanpa adanya rangsangan apapun, itu dikatakan diagnosisnya juga vulvitis irreversible. Namun jenis perawatan yang dilakukan adalah vulvectomy vital, pengambilan seluruh vulva dalam kamar vulva sampai ke apikal daripada gigi tersebut. Nah, perawatan vulvotomi ini kita hanya melakukan perawatan pengambilan seluruh vulva yang berada di kamar vulva sampai ke orifisinya sampai bersih, lalu kita melakukan stem penekanan perdarahan supaya berhenti selama 5 menit, dan setelah itu kita lakukan pengisian nantinya dengan bahan zinc oxide eugenol. Kemudian baru kita melakukan sementase ya, dan penambalan restorasi dengan menggunakan bahan restorasi, boleh bahan GIC, boleh secara garis besar gold standar setelah melakukan perawatan vulva adalah melakukan perawatan stainless steel crown. Mari kita sama-sama menyaksikan video ini mengenai bagaimana cara preparasi pembuangan karies, pengambilan jaringan vulva, buka atap vulva, dan pengisian serta restorasi akhirnya. Selamat menikmati. Kita hari ini akan melakukan prosedur vulvotomi pada pasien usia 7 tahun. Adapun kasusnya adalah vulvitis irreversible. Awalnya kita akan melakukan teknik anestesi. Oles sedikit selama 3 sampai 5 menit. Sedikit ya, tarik nafasnya, buang nafasnya, tarik nafasnya, buang nafasnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. 1, 2, 3, 4. Rasa nggak Tante Binta? Rasa ya? Rasa ya? Yuk, tarik nafasnya, buang nafasnya, tarik nafasnya, buang napas. Terasa? Tarik nafasnya, buang nafasnya. Yuk, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jadi ada dua teknik sebenarnya dalam melakukan pemasukan di rabedam. Ini adalah teknik yang kita masukkan dulu terlebih dahulu. Jadi ada yang dari bawah boleh ya. Yang harus dilihat adalah dalam pemasangan rabedam, sirkulasi udara anak harus bebas. Ya. Oke. Karena kita akan mengajari mentari ya. Kita lanjut dengan pembukaan atap luka. Setelah kita melakukan pembukaan atap pulpa, ditekan selama 5 menit. Kita masukkan permopresa supaya terbentuk jaringan fiksasi. Nah, sudah terbentuk jaringan fiksasi. Masukkan demikian. Sebanyak 2 sampai 4 mm. Kemudian kita bersihkan dengan menggunakan ekskavator.
meletakkan kunci lain ya, meletakkan lining terlebih dahulu kepada gigi yang telah dilakukan pengisian. Menggunakan plugger ya, plugger dan stopper depan sampai di dindingnya. Tunggu setting terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengaduk bahan tambalnya. Agar tidak terjadi ringan dan dijaga kelembapannya. Ditunggu terus terlebih dahulu, kemudian baru nanti dilakukan check off kunci. Lakukan pengecekan ini, terus kita lakukan pembukaan redam. Baru nanti dilakukan pemeriksaan ya. Jadi setelah melakukan perambalan setelah kita melakukan tadi perawatan dan melakukan restorasi akhir pada gigi sulung tadi, perlu kita sampaikan kepada orang tua ya, bahwa akan ada kontrol 1 minggu kemudian. Bila nanti setelah anestesinya berakhir, akan ada timbul rasa sakit akibat pulpotomi tadi.
Jadi kita katakan kepada orang tua untuk bisa memberikan analgetik atau antipiretik, yaitu paracetamol kepada anak. Nah, bila ada rasa sakit yang terjadi terus-menerus, kemudian tidak bisa diatasi dengan meminum analgetik tersebut, harus datang kembali ke dokter gigi. Kemudian, bila ada tanda kemerahan pada gusi ataupun adanya pembengkakan pada gusi, mohon diberitahukan kepada dokter gigi yang merawat. Kemudian, bila ada kegoyangan dan keluhan lainnya, jangan segan untuk mengatakan kepada orang tua untuk menghubungi Anda kembali. Pada waktu kontrol, perlu diperhatikan 1 minggu setelah pelaksanaan pulpotomi tadi. Yang harus diperhatikan adalah kita melakukan pemeriksaan, yaitu kita periksa apakah bahan tambal yang kita berikan, baik tambalan sementara maupun tambalan tetap, apakah masih menutupi seluruh daripada kavitas yang ada ketika kita melakukan buka atau pulpa, apakah masih baik. Kemudian kita lihat juga apakah ada kemerahan di gusi ataupun adanya pembengkakan dan lain-lain. Kemudian kita melakukan perkusi pada gigi tersebut. Kita lihat apakah ada keluhan, rasa sakit ketika gigi itu dilakukan perkusi atau kita tokok, ya. Kemudian kita bandingkan dengan gigi yang kontralateralnya, apakah mempunyai sensasi yang sama pada anak. Apakah anak itu tetap merasa sakit pada gigi yang sudah kita lakukan perawatan. Nah, itu kita harus observasi kembali. Bila tidak ada keluhan apapun, maka pulpotomi kita bisa kita katakan berhasil. Jangan lupa setelah melakukan tindakan pulpotomi, kita harus melakukan lagi ronsen dari apikal untuk melihat apakah pengisian kita sudah hermetis atau belum. Ketika terjadi, ya, ligamentum periodontal yang lebih melebar dibandingkan yang sebelumnya, kemudian ketika kita lihat adanya radiolusensi pada bifurkasi, maka lebih baik kita anjurkan kembali untuk kontrol 1 bulan kemudian dan memeriksa kembali radiologinya. Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.